Nah, dan untuk sisa-sisanya saya taruh ayam ke dalam biopon agar mereka atau ayam itu memakan sisa-sisa maggot yang tersisa di biopon ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya rekan-rekan. Nah, kembali lagi bersama saya di channel Rekan Peternak, yaitu channel seputar peternakan ayam kampung dan budidaya maggot BSF. Nah, rekan-rekan, ini di depan saya adalah biopon maggot BSF yang ukurannya yaitu 1 dikali 50 cm dengan tinggi kurang lebih adalah 20 cm ya rekan-rekan. Nah, ini bioponnya dari terpal. Saya membelinya dari online ya, kurang lebih sekitar di bawah 20.000 ya untuk satu biopon ini. Nah, rekan-rekan, kali ini saya akan melakukan proses pemanenan atau proses pemisahan antara maggot BSF dan bioponnya atau dengan medianya ya rekan-rekan. Nah, sebelumnya ini medianya cukup remah ya rekan-rekan, sehingga ini agak mudah dalam proses pemindahan atau pemisahan maggot dari medianya rekan-rekan. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu wadah ya. Wadah apa aja? Ini saya menggunakan wadah ember, dan untuk tempat maggotnya nanti, dan itu plastik untuk tempat kasgot atau medianya. Nah, rekan-rekan, sebelumnya ini medianya sangat becek sekali ya. Kemudian saya sudah melakukan proses peremahan terlebih dahulu. Nah, nanti saya akan buatkan cara membuat media becek menjadi remah ya rekan-rekan. Nah, untuk proses pemanenan sendiri atau pemisahan ini, caranya bisa menggunakan alat penyaringan dan juga dapat menggunakan secara langsung tanpa menggunakan alat ya rekan-rekan. Nah, ini usianya kurang lebih 11 hari ya kalau nggak salah. Ini masih kecil-kecil sebenarnya rekan-rekan. Belum tepat lah untuk panen, tapi saya membutuhkannya untuk pakan ayam kobe saya. Jadi saya akan melakukan pemanenan hari ini ya rekan-rekan. Nah, untuk pakannya kemarin saya menggunakan limbah organik seperti sayur-sayuran, kadang menggunakan ampas tahu, menggunakan kotoran hewan, kotoran ayam ya rekan-rekan. Nah, kemarin itu medianya sangat becek sekali. Kemudian saya sudah melakukan proses peremahannya terlebih dahulu sehingga hasilnya remah seperti ini ya rekan-rekan. Nah, ini saya menggunakan sarung tangan latex untuk menghargai bagi sebagian rekan-rekan mungkin ada yang merasa jijik ya atau merasa geli melihat saya melakukan atau menayangkan video ini. Nah, bagi rekan-rekan yang baru bergabung atau baru melihat video channel ini, selamat menonton ya rekan-rekan, selamat menyaksikan, anggap saja sebagai hiburan ya rekan-rekan. Dan bagi rekan-rekan yang sudah beberapa kali menonton atau sudah pernah menonton video saya sebelumnya dan menonton kembali, saya ucapkan terima kasih sudah menonton kembali ya rekan-rekan. Nah, kita langsung aja cara proses pemanenannya, yaitu kita terlebih dahulu melakukan proses penggundukan ya. Ini saya akan membuat 2 gundukan atau 3 ya. Nah, rekan-rekan lihat sendiri atau perhatikan sendiri ya. Kita lakukan proses pengundukan untuk medianya. Ini medianya cukup remah rekan-rekan ya. Nah, kita gundukan terus seperti ini biar si maggot BSF ini berpisah dari kasgotnya atau dari medianya ya. Ini maaf saya menggunakan satu tangan karena saya sendirian. Nah, kita akan melakukan proses pengundukan 2 gunduk ya.
Nah, saya tidak menyarankan rekan-rekan untuk meniru saya, tapi apabila ini bermanfaat silahkan untuk ditiru ya. Kita lakukan secara perlahan aja, pelan-pelan. Gak usah cepet-cepet. Nah, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Kita lakukan proses penggundukan menjadi 2 gundukan, atau boleh 1 atau 2 atau 3 terserah ya. Ini saya menggunakan 2 gundukan untuk misalkannya. Nah, kemudian kita tunggu beberapa menit ya, agar si maggot BSF nya ini turun ke bawah ya. Kita tunggu beberapa menit. Ini kulit nangka masih enggak habis ya. Nah, kalau kulit nangka, sambil menunggu. Nah, rekan ada yang di pinggir-pinggir kayak gini, kita bisa langsung ambil aja. Maaf ya rekan-rekan apabila ada rekan-rekan yang mungkin geli. Nah, kita masukkan ke ember sedikit demi sedikit. Kita ambil yang sudah ada, yang sudah bersih, untuk menunggu, sambil menunggu magotnya turun ke bawah. Kita ambil aja yang ada terlebih dahulu ya. Ini kemarin kurang lebih telur BSF nya ini, telur lalatnya ini kurang lebih 7 graman atau 6 graman, lupa ya, nggak nyampe 10 gram. Nah rekan-rekan, apabila dirasa sudah turun magotnya, kita bisa mengambil medianya sedikit demi sedikit ya. Kita ambil, kita lihat apa masih ada maggot. Kalau nggak ada, kita simpan kaskotnya ke dalam plastik. Terus aja kita lakukan seperti ini ya, sampai benar-benar kaskotnya habis. Kalau media remah emang tidak terlalu sulit, tapi tidak gampang juga sih. Beda kalau becek. Kita bisa melakukan sebenarnya penyaringan ya untuk proses pengambilannya, tapi ini ukurannya masih kecil-kecil, nanti ditakutkan disaring juga si maggot BSF ini ikut ke bawah atau enggak kesaring kan. Jadi saya menggunakan cara ini. Kita lakukan seperti ini ya sampai habis. Nah, nggak ada itu, nggak ada maggot yang ke bawah. Paling ada 1-2 yang kecil ya ke bawah, gak apa-apa, biarin aja, nanti dia akan menetas, akan besar di dalam plastik dan nanti akan menjadi pupa, nantinya akan bertaruh di sini juga nanti. Karena di sini saya sudah menyiapkan tempat untuk lalat yang dari luar, apabila ada yang ke sini bisa bertelur di sini ya rekan-rekan. Kita lakukan berulang-ulang sampai benar-benar si kaskotnya habis.
Nah, rekan-rekan, saya akan skip terlebih dahulu ya. Nanti saya akan perlihatkan apabila sudah selesai saya panen. Nanti saya akan perlihatkan untuk hasilnya nanti di sini ya. Ini rekan-rekan bisa lihat sendiri, ini masih kosong, masih sedikitnya. Nanti kalau udah banyak saya akan video ya untuk sambungkan agar tidak terlalu lama. Dan saya juga ini repot sendiri ya, hanya menggunakan satu tangan. Makanya saya skip dulu, jeda dulu. Nanti saya sambungkan apabila sudah terlihat, sudah habis ya terus kasdotnya. Nah, rekan-rekan, apabila sudah terlihat seperti ini, untuk maggot-maggotnya sudah berkumpul dan untuk medianya sudah sedikit berkurang ya rekan-rekan, kita bisa melakukan proses pengambilan sedikit demi sedikit untuk maggotnya, dan bisa kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita sediakan ya rekan-rekan. Ini wadah yang telah kita sediakan masih kosong. Kita akan melakukan proses pengambilannya. Kita ambil sedikit demi sedikit. Sampai habis ya. Nah, rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya rekan-rekan, untuk agar rekan-rekan tidak ketinggalan update video dari rekan peternak. Bagi rekan-rekan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, mudah-mudahan segera subscribe ya. Masih banyak masih banyak maggot-maggot yang masih bersatu dengan medianya ya rekan-rekan. Kita tunggu sampai maggot-maggotnya berpisah dari medianya. Kita kumpulkan kembali seperti ini. Kita ambil. Masih banyak ya rekan-rekan. Kalau untuk terpal sendiri ini memang sedikit mudah ya apabila kalau dibandingkan dengan biopon permanen. Untuk terpal kita bisa melakukan penyempitan seperti ini rekan-rekan. Nah, itu ayam KOB saya sedang saya kasih makan kasdot yang sisa-sisanya masih ada maggot-maggotnya. Kita lakukan penyempitan agar maggot-maggotnya bersatu. Ini keuntungan kita menggunakan biopon terpal ya, bisa melakukan penyempitan seperti ini. Cuman untuk kekurangannya biopon di terpal ini seperti ini, ada yang bolong-bolong nih. Gak tahu dimakan sama apa, gak tahu sama garam, gak tahu sama semua apalah. Murah ini, cuman sekitar 15 ribuan di online ya.
kita lakukan penyempitan, nanti kita ambil lagi apabila maggot-maggotnya sudah berpisah dari biopon atau dari medianya ya rekan-rekan. Nah rekan-rekan, setelah kita melakukan proses pemisahan, akhirnya kita dapati hasilnya yaitu kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan. Nah alhamdulillah ya rekan-rekan, sedikit banyaknya kita harus selalu bersyukur. Saya juga masih belajar. Ini kurang lebih sekitar setengah emberan ya. Nah ini untuk kasgotnya kita bisa gunakan untuk pupuk. Nah dan untuk sisa-sisanya saya taruh ayam ke dalam biopon agar mereka atau ayam itu memakan sisa-sisa maggot yang tersisa di biopon ya rekan-rekan. Dan cukup sekian rekan-rekan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.